Keberhasilan Arga memperoleh pekerjaan di perusahaan besar menjadi awal kehidupan baru yang selama ini ia impikan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemampuannya menarik perhatian para atasan. Ia dikenal sebagai karyawan yang disiplin, cepat belajar, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja. Karirnya berkembang jauh lebih cepat dibandingkan rekan-rekan seusianya. Setiap kenaikan jabatan membawa perubahan dalam kehidupannya. Penghasilannya terus meningkat. Ia mulai tinggal di kawasan yang lebih nyaman, memiliki kendaraan pribadi, dan mengenal lingkungan pergaulan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan yang pernah ia jalani di kampung halaman. Pada awalnya, Arga masih rutin menghubungi ibunya. Hampir setiap malam ia menyempatkan diri menelepon untuk menanyakan kabar. Meski percakapan mereka tidak pernah panjang, Bu Sulastri selalu merasa bahagia hanya dengan mendengar suara anaknya. Setiap kali telepon berakhir, ia akan tersenyum sendiri sambil memandangi foto Arga yang masih tersimpan rapi di ruang tamu. Namun seiring bertambahnya tanggung jawab pekerjaan, kebiasaan itu perlahan mulai berubah. Telepon yang sebelumnya dilakukan setiap malam berubah menjadi seminggu sekali. Setelah itu menjadi 2 minggu sekali. Hingga akhirnya hanya terjadi ketika ada hari-hari tertentu, seperti ulang tahun atau hari raya. Bu Sulastri tidak pernah mengeluh. Ia memahami bahwa anaknya kini memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Setiap kali tetangga bertanya mengapa Arga sudah lama tidak pulang, ia selalu menjawab bahwa anaknya sedang sibuk bekerja demi masa depan yang lebih baik. Tidak ada sedikit pun nada kecewa dalam jawabannya. Ia justru merasa bangga karena Arga telah menjadi orang yang berhasil. Di sisi lain, kehidupan Arga terus bergerak semakin cepat. Lingkungan tempat ia bekerja dipenuhi orang-orang yang terbiasa hidup dengan standar yang tinggi. Percakapan mereka lebih banyak membahas investasi, bisnis, kendaraan baru, hingga rencana membeli rumah yang lebih besar. Perlahan, Arga mulai terbiasa dengan cara pandang tersebut. Tanpa disadari, ukuran keberhasilan dalam hidupnya mulai bergeser. Ia tidak lagi sekadar ingin hidup berkecukupan. Ia ingin diakui sebagai orang yang benar-benar sukses. Beberapa tahun kemudian, Arga memutuskan keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan membangun usaha sendiri. Keputusan itu sempat dianggap berisiko oleh banyak orang, tetapi keberuntungan seolah berpihak kepadanya. Usaha yang dirintis berkembang dengan cepat. Jumlah pelanggan terus bertambah, proyek demi proyek datang silih berganti. Dan dalam waktu singkat ia berhasil membangun perusahaan yang cukup dikenal di kotanya. Kesuksesan itu membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Arga membeli rumah yang jauh lebih luas daripada rumah lamanya. Rumah tersebut berdiri di kawasan perumahan elit dengan halaman yang tertata rapi dan bangunan bergaya modern. Hampir setiap sudut rumah dipenuhi perabot mahal yang dipilih secara khusus agar terlihat mewah dan elegan. Tidak lama setelah usahanya berkembang, Arga menikah dengan seorang wanita bernama Maya. Maya berasal dari keluarga yang berkecukupan dan terbiasa hidup dalam lingkungan perkotaan. Ia berpenampilan menarik, berpendidikan tinggi, dan memiliki kemampuan bergaul yang baik. Banyak orang menganggap mereka sebagai pasangan yang serasi. Pernikahan itu berlangsung meriah dan dihadiri rekan bisnis, keluarga, serta sahabat-sahabat dekat. Bu Sulastri menjadi orang yang paling bahagia pada hari itu. Ia merasa seluruh perjuangannya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil. Anak yang dahulu ia besarkan dalam keterbatasan kini telah memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Selama acara berlangsung, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Hampir setiap tamu yang datang ia sambut dengan penuh kebanggaan. Setelah menikah, Arga dan Maya menjalani kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna. Mereka sama-sama sibuk mengembangkan usaha dan menikmati hasil kerja keras yang telah dicapai. Dalam waktu singkat, kehidupan mereka berubah menjadi simbol keberhasilan yang diimpikan banyak orang. Meski demikian, di balik semua kemewahan itu, Bu Sulastri tetap memilih tinggal di rumah lamanya di kampung. Ia merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang telah dikenalnya sejak muda. Setiap pagi ia masih menyapu halaman sendiri, menyiram tanaman, dan sesekali berbincang dengan para tetangga yang sudah dianggap seperti keluarga. Arga sebenarnya beberapa kali menawarkan agar ibunya pindah ke rumah barunya.
Namun Bu Sulastri selalu menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Ia khawatir kehadirannya justru akan mengganggu kesibukan anak dan menantunya. Baginya, mengetahui Arga hidup bahagia sudah lebih dari cukup. Waktu terus berlalu hingga usia Bu Sulastri semakin menua. Tenaganya tidak lagi sekuat dahulu. Lututnya mulai sering terasa nyeri ketika berjalan jauh. Penglihatannya juga mulai berkurang. Meski begitu, ia tetap berusaha melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Ia tidak ingin dianggap sebagai orang yang bergantung kepada orang lain. Suatu malam, ketika sedang mengambil air minum, Bu Sulastri terjatuh di dapur. Beruntung seorang tetangga mendengar suara benda yang jatuh dan segera datang membantu. Peristiwa itu membuat warga sekitar merasa khawatir. Mereka mulai menyarankan agar Arga membawa ibunya tinggal bersama di kota karena usianya sudah tidak memungkinkan untuk hidup seorang diri. Kabar mengenai kejadian tersebut akhirnya sampai kepada Arga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memutuskan pulang ke kampung. Ketika melihat ibunya berjalan dengan langkah yang mulai pelan dan tubuh yang jauh lebih kurus dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, Arga menyadari bahwa waktu telah mengubah banyak hal. Wanita yang dahulu mampu bekerja dari pagi hingga larut malam kini mulai kesulitan melakukan aktivitas sederhana. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Arga akhirnya mengajak ibunya tinggal bersama di rumahnya. Ia merasa itu adalah keputusan terbaik. Selain agar kondisi kesehatan Bu Sulastri lebih terpantau, ia juga ingin membalas sedikit dari semua pengorbanan yang pernah diberikan ibunya. Bu Sulastri menerima ajakan tersebut dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena bisa lebih dekat dengan anaknya. Di sisi lain, ia khawatir kehadirannya justru akan menjadi beban. Sebelum meninggalkan rumah sederhana yang telah menemaninya selama puluhan tahun, ia menyempatkan diri membersihkan setiap ruangan. Ia menyiram tanaman untuk terakhir kalinya, merapikan foto-foto lama, lalu mengunci pintu rumah dengan langkah yang terasa begitu berat. Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti masih memiliki kesempatan untuk kembali. Hari-hari pertama tinggal di rumah Arga berjalan dengan tenang. Bu Sulastri berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Ia bangun paling pagi untuk membantu membersihkan rumah. Sesekali ia menyiapkan sarapan sederhana meskipun di rumah itu sudah ada asisten rumah tangga. Ia merasa tidak enak jika hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Namun kebiasaan hidup sederhana yang telah melekat selama puluhan tahun ternyata tidak selalu sejalan dengan kehidupan baru Arga dan Maya. Cara Bu Sulastri menyimpan barang, kebiasaannya mematikan pendingin ruangan karena merasa udara terlalu dingin, hingga kegemarannya mengumpulkan kantong plastik bekas mulai dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kerapian rumah. Semula hal-hal kecil itu tidak pernah dipermasalahkan. Akan tetapi, semakin hari, perbedaan kebiasaan tersebut mulai menimbulkan rasa tidak nyaman. Maya mulai merasa ritme kehidupannya berubah. Rumah yang selama ini terasa tenang perlahan dipenuhi penyesuaian-penyesuaian baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arga masih berusaha bersikap biasa. Ia menganggap semua itu hanyalah proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Namun tanpa ia sadari, benih-benih konflik perlahan mulai tumbuh di dalam rumah yang selama ini terlihat begitu sempurna dari luar. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada suara yang meninggi. Hanya serangkaian kejadian kecil yang terus berulang, sedikit demi sedikit mengubah suasana hangat menjadi jarak yang semakin sulit dijembatani. Dan sejak saat itulah, kehidupan keluarga Arga mulai bergerak menuju sebuah keputusan yang kelak akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya.